Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube gua. Dan di video kali ini gue pengen review lagi nih secara singkat satu mikrofon terakhir sebenarnya, karena kemarin gue beli sekitar 3 mikrofon. Yang pertama adalah mikrofon YJ71 dari Jiansun, kemudian yang kedua adalah JD900 dari iCreative, dan yang terakhir ini adalah JD900 dari Leori. Gue nggak tahu sih kalau brand ya apakah benar atau tidak, tapi memang tulisan brandnya ya seperti itu, Leori, Jiansun, dan iCreative. Kalau kita lihat-lihat nih, kalian sempat lihat review gue yang kemarin tentang mikrofon, ini hampir sama dengan mikrofon JD900 dari iCreative, hanya saja perbedaannya dari headnya saja yang sudah memiliki LED. Kualitas suara seperti apa? Apakah sama seperti JD200? Nanti kita bakalan coba. Kita langsung aja ke boxnya. Oke, di sini udah kelihatan untuk mikrofon yang bakalan kalian dapat seperti apa. Kemudian LED-nya, dan di bagian pinggir ya tidak ada apa-apa lagi. Kita langsung buka aja untuk mikrofonnya. Jadi apa aja yang bakalan kalian dapat di dalam box? Oke. Bentar ya, kita keluarkan terlebih dulu unit-unitnya. Simple sih sebenarnya, nggak terlalu banyak item-itemnya. Plastiknya kita kepinggirin. Oke. Dan di sini ada kertas panduan yang cukup kucek, mungkin udah ketimpah-timpah. Recording living microphone. Oh iya, tadi sempat gue coba mikrofon ini di smartphone, ternyata tidak berfungsi dengan baik. Jadi gue langsung input aja ke laptop, dan di laptop berfungsi dengan baik. Nanti gue bakalan kasih lihat hasil kualitas suaranya ya dari mikrofon ini. Ini nggak terlalu perlu lah karena udah acak-acakan. Kemudian kalian juga dapat kabel Type C to Type A. Kalian sebenarnya bisa ganti juga kabel ini dengan kabel Type C to Type C. Jadi kalian bisa belilah biar lebih mudah penggunaannya, karena sekarang laptop itu udah banyak koneksi untuk Type C ya. Kemudian unit yang paling utama adalah mikrofon Leori JD950. Oke, ini mirip banget dengan yang iCreative JD200 nih. Kalau kalian lihat video sebelumnya, hanya saja perbedaannya di head unit ini aja ya. Ini ada LED-nya. Untuk stand dan mic, dari build quality-nya dia full dari plastik. Jadi nggak ada besi ataupun metal ataupun alloy ya yang dimiliki oleh mikrofon ini. Partnya semuanya dari plastik. Kemudian yang gue sayangin sih sebenarnya ini standnya itu nggak bisa diganti. Jadi kalau misalkan kalian pengen pakai stand arm atau stand yang berdiri itu, yang tripod itu nggak bisa karena modelnya model jepit seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya udah ada semacam busa gitu, biar kalau kita pakai tidak terlalu bergeser ya. Sebenarnya sih bagusnya ini besi nih, biar lebih berat, jadinya nggak terlalu kegeser. Tapi ini cukup lumayan lah. Kemudian kita langsung ke mikrofonnya aja. Ini di bagian atas ini ada tombol mute. Jadi kalian tinggal sentuh aja kalau pengen nge-mute, atau ada di bagian sini, di bagian noise reduction ya, tombol mute ini. Kemudian ini juga dari plastik. Bagian ininya juga sama dari plastik. Di sini ada LED, lampu biru itu menyala, jadi bisa kita pakai. Tapi kalau misalkan lampunya merah kalau nggak salah di sini, itu tandanya nge-mute mikrofon ini. Kemudian di sini ada tombol untuk pengaturan LED-nya. Nanti gue liatin untuk pengaturan LED-nya. Dan di sini ada pengaturan noise reduction. Ini noise reduction ya, dan sekaligus tombol mute. Di sini ada volume mikrofon, dan ini adalah echo. Ini kayaknya volume buat headset juga ya. Headset di sini, mikrofon juga di sini sebenarnya. Nanti kita cek aja langsung. Di bagian bawahnya ada dua inputan untuk jack 3,5 mm untuk headset, dan untuk kabel USB agar bisa terhubung ke laptop ataupun ke komputer yang kalian pakai. Tapi nggak bisa dipakai untuk smartphone ya. Tadi gue sempat coba karena sebelumnya, dan itu nggak masuk ya untuk audionya. Oke, langsung aja lah
nggak banyak lama, kita tes aja hasil suara dari mikrofon Leori JD950 ini. So let's find out and let's go. Oke, dan ini adalah kualitas suara dari mikrofon Leori JD950 setelah gue coba untuk input dengan menggunakan software Adobe Audition di laptop yang gue punya. Di sini memang noise reduction itu gue maksimalin, makanya agak sedikit ketahan di bagian belakangnya kalau gue ngomong, karena memang ada noise reductionnya. Tapi kalau noise reductionnya kita agak kecilin, ini noise reductionnya gue kecilin, jadi tidak terlalu ketahan ya. Nah, cuman di grafiknya bisa kalian lihat sendiri, jadi agak sedikit kecil ya untuk noise reductionnya. Jadi noise yang lainnya tuh agak masuk ke ini mikrofonnya. Cuman kalau kita angkat noise reductionnya, ini tetap ada yang masuk, cuman nggak terlalu besar, dan jangkauan suara kita masuk juga jadi lebih kencang. Kita sedikit kecilin noise reductionnya. Oke, dan ini adalah kualitas suaranya. Mikrofon ini tuh cuman cardioid, jadi tidak ada unidirectional, tidak ada pilihan polar pattern. Jadi kalau misalkan dipakai untuk dua arah memang agak sedikit susah, karena kalau cardioid itu dia jangkauannya hanya bagian depan. Kita coba untuk putar ya, apakah bisa tidak di bagian belakangnya. Tuh, ini langsung mati nih. Kalau mati enggak sih, cuman jadi kecil aja kualitas suaranya. Ini di bagian depannya lebih enak. Kalau di headset kedengeran banget enak suaranya, cukup lumayan tebal, dan gue di sini nggak pakai echo, dan lampunya nih bisa diganti-ganti. Kita matiin dulu lampu ininya, lampu studionya. Studio, gue kagak punya studio, cuman kamar doang. Ini lampunya bisa kalian rubah-rubah. Ada purple, ada blue, ada green, ada blue juga nih, blue ya. Ini apa nih? Tosca apa? Ada yellow. Jadi kalian bisa ganti-ganti sesuai dengan keinginan kalian. Nah, kalau sebelumnya yang JD900 memang bentuknya hampir mirip seperti ini, cuman dia tidak ada LED di bagian headnya, sementara ini ada. Kemudian untuk tombol mute-nya pun ada dua untuk mikrofon JD950 ini, di bagian atas satu dan di bagian tengah satu yang di knob control mikrofon. Kita coba untuk matiin ya di bagian sini nih. Nanti LED-nya biasanya jadi merah. Nah, kita nyalain lagi, itu mute-nya. Sementara di sini juga ada tombol mute. Jadi ada dua tombol mute yang bisa kalian gunakan di mikrofon JD950 ini. Untuk echo sendiri, coba untuk agak naikin sedikit. Oke, dan ini adalah untuk echo-nya dari mikrofon Leori JD950 ini. Untuk posisinya gue coba untuk maksimalin. Oke, dan ini adalah posisi echo-nya maksimal, memang tidak terlalu keras, dan echo ini digunakan paling kalau pengen kita karaokean ya. Cuman kalau kita live streaming atau bikin konten gitu, kayaknya echo ini tuh jarang sekali untuk digunakan, karena kalau untuk editing lebih enak menggunakan suara yang original, jadi tanpa editing apapun. Kalau kita pengen edit ya tinggal diedit aja sih di softwarenya, di Audacity ataupun di Adobe Audition yang kalian punya. Untuk kualitas suara sendiri di headset cukup jernih, dan kalian bisa menilai sendiri untuk hasil suaranya. Untuk grafiknya pun ini gue liatin di bagian atas, untuk grafik yang masuk cukup lumayan kencang, cukup lumayan tinggi, meskipun di sini posisi mikrofonnya nggak terlalu maksimal sebenarnya. Oke, cukup lumayan kencang. Nah, kali ini gue bakal coba untuk menggunakan gitar yang gue punya untuk cover lagu, dan gue bakalan nyanyi apakah ini berfungsi atau tidak. Kita langsung aja cek gue bernyanyi. So let's find out and let's go. Fly away and brought me here, and a change you bring to me. Then you promise that I'll stay. This what you want and all alone.
'cause I'm willing to change for you. Can't you ask me to stay? Well, you know that I would do anything for you. Without you, I lost my way. I will fly across the sky, and I'll take you away with me. If you say what you feel inside, you know I promise I'll do anything. I just wanna stay and be with you. Try to learn to trust to you, not to make the same mistake. No matter what you do to me, well, you know that I would do anything for you. Without you, I lose my way. I will fly across the sky, and I'll take you away with me. If you say what you feel inside, you know I promise I'll do anything. I just wanna stay and be with you. Oke, dan itulah kualitas suara yang dihasilkan oleh mikrofon Leory JD950 ini. Jadi menurut kalian seperti apa? Setelah tadi gue dengar recordingnya sih cukup lumayan jernih, dan itu tidak ada proses editing apapun, dan itu langsung di input aja tanpa editing ini itu ya, naikkan disable atau apa itu tidak ada. Dan noise-nya kalau di headset sih cukup lumayan ya kedengeran. Di headset secara live itu cukup lumayan kedengeran, tapi biasanya untuk hasil headset secara live dan hasil recording itu berbeda. Jadi lebih jernih di hasil recording. Kalian bisa mendengarkan sendiri tadi seperti apa. Kemudian untuk harga sendiri, mikrofon ini harga sekitar Rp450.000. Nah, kalau gua komparasikan dengan harga sih memang mikrofon lain ada yang harganya segitu dan build quality-nya lebih bagus. Tapi untuk kualitas suara yang dihasilkan cukup lumayan kalau menurut gue, tidak apa ya, dibilang jelek enggak, terlalu bagus juga enggak, ya cukup lumayan lah, cukup bagus. Untuk harga segitu apakah worth it atau tidak, yaitu kembali lagi ke pendapat kalian sendiri ya tentang mikrofon ini. Oke, sekian review dari gua tentang mikrofon Leory JD950. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian suka dengan video ini silahkan di like, jika kalian tidak suka silahkan di dislike saja. Gue Coki Rasyandara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and sayonara, peace.